sahabat Allah semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan di Matius 5 ayat keempat lagi. Berbahagialah orang yang berduka cita, maka ia akan dihibur. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita, maka dia akan dihibur. Berarti tiap hari mau ada keluarga kita yang mati atau meninggal? Bukan. Berbahagialah orang yang berduka cita. Kalau bahasa Inggris dan bahasa Mandarinnya yang lebih jelas, yaitu orang yang berduka atas dosa dia. Dengan kata lain, orang yang mau bertobat. Orang yang mau bertobat itu, yang mau datang kepada Tuhan dengan air mata. Nah, itulah orang yang akan dipuji Tuhan, saudara sekalian. Hari ini saya mau kasih ada satu cerita yang terjadi di Taiwan, ya, benar. Dan seorang reporter, dia itu diizinkan untuk interview mereka itu narapidana yang dihukum mati ataupun seumur hidup. Dan dia masuk ke ruangan dan interview dan tulis cerita mereka, kenapa mereka bisa menjadi gitu dan bla 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 gitu. Dan dia datanglah ketemu satu anak muda yang umur nggak sampai 30 tahun. Dan dia tanya kepada dia, apa yang kamu mau saya tulis dan cerita dan memberikan nasihat kepada orang. Dia mengatakan, tulislah cerita saya, bahwa saya dilahirkan di keluarga yang miskin dan banyak kekurangan. Ya, kadang-kala kita makan hanya nasi dengan sayur dan nasi dengan telur dan kadang-kadang dengan kecap asin. Dan di dalam hidup saya merasakan tidak adil dunia ini. Kenapa papa saya menjadi seorang kuli, ya kerja keras, bangun pagi, pulang sore, uangnya nggak cukup untuk memberikan kita anak-anak makanan dan juga kehidupan 3 anak. Dan mulailah dia benci dengan situasi. Mulailah dia benci dengan orang tuanya. Kenapa orang tuanya nggak seperti orang tua teman dia yang sanggup. Dan anak ini mulai berontak dan mulai curi. Celakanya, waktu dia curi, mamanya juga pura-pura tidak tahu. Bapaknya juga diam. Mulai dia dari SD, SMP dia curi, SMA dia juga curi. Udah mulai ketemu teman-teman yang agak nakal. Karena mereka yang paling gampang dapat uang yaitu jual narkoba. Dan fair enough, dia ikut teman dia dan dia jadi satu kurir untuk kirim narkoba. Akhirnya dia ada uang dan hidupnya mulai udah enak. Tapi enak uang seperti ini, ya orang-orang ini uang setan gitu loh. Jadi uang panas gitu loh. Jadi seberapa banyak uang pun dia habis. Dan akhirnya merampok bank dan bunuh orang. Sesudah itu dia masuk penjara. Dan akhirnya dihukum mati. Nah, inilah cerita anak ini. Dan dia flashback kembali. Kenapa gurunya nggak tegur dia. Kenapa mama papanya nggak ini ituin. Dia semuanya dia salahin. Dan dia tulis ceritanya. Sampai dia nangis. Dan dia bilang, saya sudah mau meninggal. Nah, inilah cerita yang saya mau sampaikan. Supaya guru-guru dan orang tua didik anak-anak mereka. Jangan seperti saya. Kalau anaknya nakal, anaknya curi, pukul. Jangan sampai saya tidak dididik, akhirnya saya merasakan saya benar dan saya merampok dan inilah akhir akibatnya saya akan dihukum mati. Dan dia sampai nangis tulis semuanya dan reporter juga terharu. Udah selesai semuanya, break dan reporternya itu sudah mau keluar. Waktunya mau keluar, cepet tutup semuanya. Tiba-tiba reporternya tanya dia satu pertanyaan. Dia bilang di dalam godaan, percobaan dan segalanya yang teman-teman kamu itu ngajak kamu ya supaya ikut mereka punya sifat, mereka punya kehidupan. Apakah kamu mempunyai kemauan untuk tinggalkan dan bertobat atas segala yang kamu lakukan, mau hidup baru dengan orang lain pada saat itu? Wow, anak itu diam sekejap, nggak bisa jawab. Ya, istilahnya reporternya tanya, waktu teman kamu suruh kamu merampok, kamu boleh bilang enggak? Ataupun suruh kamu narkoba, kamu merasakan saya mau tinggalkan sifat namanya? Sama sekali tidak ada. Nah, inilah yang dikatakan, anak muda ini tidak berduka cita atas dosa dia. Tidak mempunyai kemauan tinggalkan kedagingan hawa nafsu dia. Karena uangnya datangnya enak. Nah, inilah yang dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita, maka ia akan dihibur. Anak muda ini tidak berduka cita atas dosa dia, atas sifat teman dia.
Dia harus mengusahakan. Saya pernah ketemu orang yang sudah bertobat. Dia masih biasa nonton internetnya, anak-anak punya film. Sesudah bertobat, dia masih bilang, "Pastor, saya masih ada kebiasaan begitu." Saya bilang, "Dalam nama Yesus, kamu berdoa dan puasa." Fair enough. 2-3 bulan kemudian, dia bilang, "Pastor, saya sudah bebas. Saya sudah tidak nonton lagi." Wow, orang yang mau berduka cita atas dosa dia, Tuhan Yesus pasti akan hiburkan. Tuhan Yesus pasti akan membantu. Inilah kuncinya. Inilah rahasianya. Mari kita berduka cita atas dosa kita, kedagingan kita, hawa nafsu kita, keegoan kita, kesombongan kita. Itu semuanya kita mau cut, kepahitan kita. Salah pikir kita ini jelek sekali dengan online. Itu yang harus kita lakukan. Ya, God bless you. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami juga belajar bagaimana jadi orang yang mau berduka cita atas dosa kita, kelemahan kita, kedagingan kita, hawa nafsu kita, supaya kita jadi anak Engkau yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami dan gereja kami dan juga saudara-saudara seiman yang ada seluruh Indonesia Tuhan di GPSDI. Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau kuatkan kami. Dalam nama Engkau.